Halo, kita bertemu kembali dengan saya Hieronymus Erwin Indrawan dalam mata kuliah akuntansi manajemen. Oke, sambil ditemani oleh secangkir kopi, kita seruput dulu. Ya, yang belum ngopi silakan ngopi. Oke, tidak terasa kita telah memasuki pertemuan terakhir sebelum minggu depan kita menempuh ujian akhir semester yang berarti berakhir kuliah semester pada semester ini ya. Apa ya yang mau saya sampaikan ya? Untuk tugas-tugas sudah saya tutup ya. Kemarin saya memberikan 2 kali kesempatan kepada kalian untuk memperbaiki tugas ya, memperbaiki nilai tugas. Cuma sayang sekali, sangat-sangat disayangkan. Yang mengumpulkan hanya segelintir dan rata-rata yang mengumpulkan yang memang nilai tugasnya sudah bagus ya. Jadi makin bagus ya. Setelah saya subsidi dengan nilai absen, nilai tugasnya rata-rata kelas masih di angka 50 ya. Oke, tetap semangat. Semoga kita tinggal berharap nilai UAS kalian bagus ya, nilai UTS kalian bagus sehingga nilai tugas tidak terlalu diperlukan kembali karena dengan 2 nilai UAS dan UTS sudah dapat cukup lebih dari cukup untuk kalian lulus sebuah mata kuliah. Oke, pada pertemuan ke-14 ini kita akan mereview, mengulang kembali dari pertemuan ke-9. Pada pertemuan ke-9 kita berbicara mengenai penetapan harga. Setelah pada pertemuan 1 sampai dengan 6 ya, kita membahas mengenai berbagai macam biaya, kemudian pencatatan biaya. Maka pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas mengenai penetapan harga. Nah, sebelum kita menetapkan harga, tentu kita harus menentukan dulu tujuan dari kita menetapkan suatu harga. Oke, seperti kita lihat di sini ada 3 tujuan dalam penetapan harga. Yang pertama laba, yang kedua sales, yang ketiga adalah status ya. Harga juga ada status ya, single, double ya. Oke, sebelum kita menentukan tujuan penetapan harga, ada baiknya dan itu harus wajib ya, kalian mengenali produk yang akan kita jual, yang akan kita produksi, yang akan kita lempar ke pasar ya. Posisi produk kita seperti apa ya? Produk atau jasa kita seperti apa ya? Apakah pesaingnya banyak? Apakah kita produk yang baru muncul ya? Memperkenalkan produk. Nah, jadi kita harus paham dulu posisi pasar kita ya. Posisi pasar kita di mana, kita ingin pilih segmen pasar kita di mana. Nah, setelah kita memahami apa ya, kekuatan dan kelebihan serta kekurangan produk kita, baru kita bisa menentukan tujuan penetapan harga. Yang pertama adalah tentu laba. Nah, kita berapa laba yang kita inginkan tanpa memperhitungkan yang lainnya. Jadi kita fokus setelah kita mengenali produk kita, kita menunjukkan tujuan penetapan harga adalah laba ya, memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua ada orientasi sales. Orientasi sales ini berarti kita telah mengenal produk kita ya, dan kita bertujuan untuk bagaimana menjual produk kita sebanyak-banyaknya ya, untuk pertumbuhan penjualan dan menguasai pasar. Yang kedua adalah status ya. Status, kita ingin produk kita seperti apa ya? Apakah kita ingin produk kita premium ya? Kita karena kita pesaingnya sedikit ya, kualitas kita bagus sehingga kita ingin main di segmen pasar kelas atas ya. Nah, itu sangat diperlukan sekali karena itu mengenali produk yang kita jual. Nah, seperti kita harus mengenali diri kita sendiri sebelum kita menjual diri kita di pasaran. Demikian juga saat kalian melamar pekerja kan,
kenali diri kalian sendiri sebelum kalian meminta gaji ya. Nah, apa yang ada dalam diri saya sehingga saya layak dan pantas untuk menuntut gaji yang kita inginkan. Oke, itulah pada pertemuan ke-9 bagaimana kita menetapkan harga ya. Selain kita paham posisi pasar, kita juga harus paham biaya-biaya ya. Kita sudah punya harga pokok pesanannya ya. Jadi itulah sebelum kita menentukan harga. Kemudian pada pertemuan 10 kita bahas mengenai analisa biaya, volume, dan laba. Nah, setelah pada pertemuan ke-9 kita menentukan harga, nah kemudian kita lempar ke pasar, nah kita akan memperoleh hasilnya. Hasilnya di mana itu? Nah, kita analisa biaya, volume, dan laba. Nah, analisis ini kita lakukan di mana melihatnya? Tentu saja di laporan keuangan. Laporan keuangan pada laba rugi. Nah, di sini sebelum melakukan analisis tersebut tentu kalian harus paham dan hafal di luar kepala bagaimana susunan laba rugi, apa itu laba kotor, apa itu laba bersih, apa itu HPP, apa itu kontribusi margin, apa itu laba sebelum pajak, apa itu laba sebelum bunga ya. Itu kalian harus hafal di luar kepala ya. Laporan keuangan yang pertama adalah laporan laba rugi, kemudian neraca, kemudian perubahan modal. Pada pertemuan 10 ini kita fokus kepada laporan laba rugi untuk melakukan analisis biaya mengenai biaya. Nah, di sini adalah biaya yang kita keluarkan. Volume ini tentu saja penjualan ya, omset ya, dan kemudian laba ya, laba kotor, margin, kontribusi margin, EBITDA. Nah, kalian harus hafal di luar kepala baru kalian dapat melakukan analisis ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian pada pertemuan ke-11 kita membahas mengenai akuntansi biaya. Nah, ini masuk ke segmen selanjutnya ya, akuntansi biaya diferensial. Diferensial adalah perbedaan. Nah, ini kita melakukan simulasi perhitungan terhadap keputusan investasi yang akan kita ambil. Seperti contohnya kita mempertimbangkan untuk mengganti mesin ya. Nah, itu kita buat beberapa alternatif ya, mesin tersebut apakah harus kita ganti, kemudian kalau harus kita ganti kita beli cash atau kredit. Nah, itu kita harus buat simulasi perhitungan. Nah, tentu saja di sini dalam forecast ya, bila kita ganti biaya yang kita keluarkan berapa, kemudian manfaatnya apa, kemudian kalau secara cash itu apa pengaruhnya, kalau secara kredit itu apa atau pengaruhnya. Nah, dalam akuntansi ya, kita harus membuat berbagai simulasi perhitungan terhadap keputusan yang akan kita ambil. Demikian pula saat kita ingin menambah karyawan ya. Saat kita ingin menambah karyawan, nah itu kita juga buat simulasi perhitungan ya. Biaya berapa besar kita akan keluarkan tambahan biaya untuk menggaji karyawan tersebut, kemudian manfaatnya apa kalau kita sudah menambah orang. Nah, itu harus ada perhitungannya secara finansial, secara keuntungan. Nah, itu kita sebut akuntansi biaya diferensial, simulasi perhitungan terhadap beberapa kondisi saat kita akan mengambil keputusan. Kemudian pada pertemuan ke-12 kita akan berbicara mengenai akuntansi pertanggungjawaban dan laporan untuk manajemen. Ya, kalau ini ke akuntansi manajemen, kalau akuntansi keuangan maka bentuk pertanggungjawabannya sudah jelas ya, ada laporan keuangan, neraca, laba rugi, dan perubahan modal. Karena ini akuntansi manajemen berarti itu lebih ke operasional ya. Nah, harus ada laporan seperti laporan investasi ya. Nah, kita melakukan analisa terhadap investasi yang manajemen lakukan, untungnya berapa. Nah, jadi pada akuntansi manajemen ini dipusatkan kepada 3 ya. Yang pertama adalah investasi ya, bagaimana investasi perusahaan yang telah kita lakukan ya. Kemudian
kedua adalah laporan penggunaan biaya ya. Nah, itu juga harus ada hitam di atas putih, harus ada laporannya, apakah biaya-biaya yang sudah dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya dan bukti-buktinya lengkap ya. Jadi ingat, ada hitam di atas putih. Yang ketiga adalah laporan pendapatan. Nah, laporan pendapatan ini adalah identik dengan penjualan ya. Apakah penjualan yang kita lakukan sudah sesuai target yang ditargetkan. Jadi ada 3 di sini: investasi, biaya, dan pendapatan atau penjualan. Nah, pada pertemuan 12 ini kita juga membahas bagaimana cara membuat laporan yang efektif dan benar, serta kondisi-kondisi tambahannya. Itu kita pelajari pada pertemuan ke-12. Kemudian pada pertemuan ke-13 dan 14 ini kita membahas mengenai anggaran ya. Jadi apa itu anggaran, kemudian apa itu penganggaran. Nah, kemudian sistem anggaran yang kita gunakan ya. Jadi pada dasarnya anggaran itu adalah sebuah forecast ya, masa depan ya, yang kita buat berdasarkan masa lalu ya. Nah, jadi di sini ada kalau tadi anggaran, penganggaran, kemudian sistem penganggarannya ya. Nah, sistemnya ada 3 kalau kita masih ingat ya. Sistem yang digunakan di sini ya, mana ya? Oh, ada 4 ya. Incremental ini adalah berdasarkan dasar masa lalu. Kemudian yang kedua adalah dari nol, kita tidak menggunakan masa lalu, tapi benar-benar kita ada mulai dari nol. Kemudian yang keempat 3 statistik, dan kemudian yang keempat fleksibel ya. Jadi saat kita menganggar dalam perusahaan, saat kita membuat anggaran ini pasti akan perusahaan akan menyerahkan kepada manajer pada masing-masing departemen. Nah, tadi bagaimana cara membuatnya? Tentu saja dengan melihat data masa lalu, kemudian kita sesuaikan dengan inflasi, dan kemudian ditambahkan dengan pendapat subjektif manajer yang bersangkutan dengan mempertimbangkan misalnya kondisi pemerintahan ya kan, kemudian ekonomi dunia, bunga dan lain-lain. Nah, jadi itu pada pertemuan 13 dan 14 kita fokus pada pembuatan anggaran. Pada ke-13 kita mempelajari mengenai anggaran. Pada pertemuan ke-14 kita mempelajari bagaimana membuat anggaran pada masing-masing departemen, baik itu perusahaan industri maupun perusahaan jasa. Kalau perusahaan industri sudah sering kita bahas ya, itu pada akuntansi biaya. Kalau pada perusahaan jasa ya tentu saja kita pasti jasa berarti tarif per jam ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Menghitungnya simple ya. Kita hitung saja jam kerja per hari ada berapa jam ya, 7 jam ya, dibagi sebulan ada berapa jam, gaji dia sebulan kan ya. Jadi biaya gaji karyawan tersebut 7 jam, kemudian dalam 23 hari, tinggal dibagi saja kita membayarnya berapa, ditambah dengan biaya tambahan seperti apakah kita memberikan THR, apakah kita memberikan asuransi kesehatan. Nah, itu ditambahkan gaji, kemudian dibagi per jam, itu pada perusahaan jasa. Oke, itulah perjalanan akuntansi manajemen dari pertemuan ke-9 ya sampai dengan ke-13. Semoga dapat kalian pahami, dapat kalian persiapkan untuk menghadapi soal-soal UAS. Kerjakan dengan sebaik-baiknya dan sampai jangan terlewat. Apabila ada kendala yang timbul, seperti biasa langsung buat komplain ujian, ataupun misalnya kalian tidak yakin ya, langsung saja kalian klik komplain ujian 1 hari setelahnya ya. Maka untuk memperoleh jadwal ujian susulan atau ujian perbaikan. Oke. Akhir kata dari saya ingin minta maaf apabila selama pengajaran saya mungkin banyak kurangnya, namun saya sudah berusaha sebaik mungkin ya dengan membuat video-video yang saya harapkan dapat berguna bagi
kalian. Dan untuk mahasiswa-mahasiswa yang jarang mengumpulkan tugas, ya entah kenapa ya, apapun alasan kalian, seharusnya kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Jangan menunda-nunda pekerjaan karena kita tidak tahu kondisi kedepannya ya. Siapa tahu nilai-nilai tugas kalian tersebut, nilai-nilai absen kalian tersebut dapat membantu nilai kalian saat kalian UAS dan UTS-nya menghadapi kendala. Oke, semoga sukses menempuh ujiannya ya. Tadi saya sudah ungkapkan, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam mengajar. Kemudian karena ini pertemuan kelahir, ya tidak ada salahnya nanti kalian memberi komen ya, memberi komentar di video saya ya, yang mungkin dapat berguna sebagai masukan bagi saya untuk dapat mengajar lebih lebih baik. Oke, satu pesan saya, eh, jalani kuliah kalian dengan sebaik-baiknya karena itu tidak akan terulang kembali ya. Persiapkan diri kalian sebaik-baiknya karena kalian tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi lakukan sebaiknya apakah yang kalian bisa supaya tidak menyesal di kemudian hari. Kemudian yang kedua adalah untuk kalian bekerja semangat, jangan jadikan alasan karena kalian bekerja kemudian kalian meminta toleransi ya, kemudahan kepada dosen. Jangan lakukan hal tersebut, tapi jadikanlah kuliah sambil bekerja sebagai tantangan dan kebanggaan bagi kalian. Jangan dinodai dengan meminta perlakuan yang spesial. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Kemungkinan semester depan kita sudah memulai tatap muka. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Kita lanjutkan mengopinya.